Siang. Siang, Bu. Ya, sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ketemu sama Bu Agustin lagi ya, di pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu, dipimpin oleh Arista, supaya pembelajaran kita diberi kelancaran. Silahkan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya, Bu Agustin akan absen. Arista. Hadir. Ya, Aurelia. Hadir. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai untuk pembelajarannya. Di sini kita akan membahas tentang salinan resep di pertemuan kita yang ketiga. Sebelumnya Bu Agustin ingin menanyakan terlebih dahulu. Aurelia, tanda apa saja yang harus ada pada resep untuk menandai resep itu segera dibuat? Apa saja? Tim, Cito, Statim, Urgent. Ya, untuk resep yang boleh diulang itu harus ada tanda apanya? Safina? Iter. Iter. Resep yang tidak boleh diulang harus ada tanda apa? Neiter. Ne. NI. Iya, betul. Neiter. Nah, sekarang kita ke salinan resep. Ada 2 resep. Apa perbedaannya? Yang dokter sehat selalu itu resep apa salinan resep? Resep. Resep. Kalau yang apotek cerah selalu? Salinan resep. Iya. Ada kata det sama nedet. Oke, jadi resep dan salinan resep itu sudah berbeda. Kalau kemarin di dalam resep berarti harus ada inscriptio, invocatio, prescriptio, signatura, subscriptio. Itu adalah kelengkapan dalam resep. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat mengolah informasi dari berbagai sumber pembelajaran, yaitu literasi, makanya di situ saya sajikan juga di Classroom ada bahan ajar, karena ada literasi membaca sumber belajar di situ, ada memiliki sikap tanggung jawab, kemudian bisa bekerja sama atau kolaborasi, karena kita nanti juga ada diskusi, kemudian jujur dan toleransi dalam kelompok belajar, berani menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, penyelesaian tugas, sistematika tugas, dapat mengkomunikasikan, kemudian nanti menelaah salinan resep bagaimana, bisa mengoreksi salinan resep yang benar itu seperti apa, kemudian bisa juga membuat salinan resep dengan benar dan percaya diri. Nah, kegiatan belajar kita seperti di minggu sebelumnya adalah menggunakan model problem-based learning, jadi pembelajaran yang berbasis dengan masalah, jadi ada permasalahan dalam nanti LKPD saya sajikan resep, kemudian kita membuat sebuah kelompok, ya, kelompok untuk melakukan diskusi di breakout room. Seperti yang Mbak Agustin bilang sebelumnya, jangan pernah berhenti belajar, kalau usiamu masih muda, masih luas, untuk menjangkau ilmu dimanapun berada, kalian yang masih muda harus semakin semangat belajar. Di era pandemi banyak cara untuk belajar, jadi jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Semangat semuanya? Semangat, Bu. Nah, ini ada resep nih, perhatikan. Ini resep, ya kan? Ini resep apa kopi resep ini? Resep. Resep. Nah, apakah resep berikut harus dibuat salinan resepnya atau tidak? Iya. Iya. Jika harus dibuat berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kok tahu 3 kali? Dari mana? Iternya 2 kali sama resep aslinya. Benar tadi yang dibilang Aurel ya. Apa yang bisa dianalisa dari resep berikut? Azizul. Nah, sudah diserahkan semua belum untuk amoksisilin?
Obatnya udah diserahin. Betul, amoksisilin dead sudah diserahkan semua. Untuk paracetamolnya, Paracetamol udah diserahin 15 dari 20. CTM-nya bagaimana? Belum diserahkan. Artinya pasien nanti masih bisa memperoleh berapa tablet untuk CTM? 15 tablet. Jadi, kalau ada kopi resep, perhatikan tanda setelah penulisan resep di situ. Jadi, dead artinya sudah diserahkan semuanya, kemudian paracetamol itu adalah dead 15. Artinya paracetamol itu baru diserahkan 15, jadi masih sisa 5 untuk pasien tebus ya. Kemudian untuk CTM itu net dead, artinya belum diserahkan. Jadi pasien itu masih bisa menerima 15 tablet. Ada resep. Pertanyaan yang pertama, apakah harus dibuat salinan resepnya? Dibuat mungkin, Bu. Ya, dibuat ya. Apakah semua obat yang ada dalam resep itu bisa diambil setengahnya? Tidak. 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 Nah, yang tidak bisa diambil setengahnya yang sediaan apa? Sirup. Paracetamol sirup. Sirup Sama sama salep. salep. Iya, betul. Nah, kalau untuk kapsul bisa, untuk pulveres juga bisa, tetapi untuk sirup dan salep tidak bisa diambil setengahnya. Begitu ya. Kemudian cara membuat salinan resepnya nanti bagaimana untuk tanda-tandanya yang di bawah resep? Yang amoxicillin. Berarti DET 6, betul. Yang paracetamol sirup? DET. DET, betul. Yang pulveres? DET 5. DET 5, betul. Yang salep? DET. DET, iya. Paham ya? Bu Agustin akan memutarkan video tentang salinan resep. Tadi diperhatikan sudah jelas? Untuk selanjutnya kita akan membagi kelompok ya. Kita lakukan seperti biasanya, kita lakukan secara breakout room dulu. Silahkan join ke roomnya masing-masing. Untuk waktu pengerjaannya adalah 25 menit. Ditentukan yang menulis siapa, nanti yang presentasi siapa, itu ditentukan ya. Resep 1 piye? Ya bisa ditulis tanggal kopi resep atau tanggal perusahaan resep ya? Kopi resep. Sirupe DET kabeh ya, Nis. Iki tanda tangannya apoteker itu, Nis. Tanda tangan apoteker. Iki kan resep sing ke-2 diambil seluruhnya. Berarti DET kabeh. Itere hilang. DET iter ya? Yo, lisin sirup. Paracetamol versi sirup DET iter ya? Iya, apa-apa. Sudah selesai ya? Sekarang kita sudah kumpul semua di satu room, waktunya kita untuk presentasi. Ya, silahkan ini yang mau presentasi kelompoknya Arista ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kami warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami. Untuk resep 1, jika diambil setengahnya, untuk yang pulveres dari 15 itu diambil 7 dulu.
Untuk imbus sirup itu diserahkan semuanya. Untuk resep nomor 2, karena diambil semuanya, jadi untuk purpurus diberikan seluruhnya dan untuk imbus diberikan seluruhnya, serta diulang 1 kali, karena ada tanda iternya. Untuk kelompok 2, adakah yang berbeda dari jawaban kelompok 1? Ada yang resep kedua ada iternya. Ya. Ya, berarti ada perbedaan pendapat antara kelompok 1 dan kelompok 2. Resep 1, di sini ada sediaan pulveres dan ada sediaan sirup, yaitu DET 7. Tetapi karena di sini adalah 15, sebaiknya yang diserahkan bukan 7 dulu, tetapi berapa? 8. 8. Ya, kenapa kita serahkan yang banyak dulu? Supaya ketika nanti pasien dengan 8 bungkus saja sudah sembuh dan tidak kembali lagi ke apotek untuk menebusnya, itu pasien sudah memperoleh terapi yang terbanyak dari setengah itu. Kemudian sirup, benar, ini diserahkan semua karena sirup tidak bisa diambil setengahnya. Kemudian ada PCC, betul, karena semua kopi resep wajib ada tulisan PCC salin sesuai aslinya. Jadi di sini tidak ada yang boleh berubah kecuali di tanda date-nya ini. Oke. Resep yang kedua. Resep yang kedua ada iter. Kalau ada iter, resep yang pertama kali ditebus di sini bukan date, tetapi date orik. Baru yang kedua itu date iter atau date saja. Date orik artinya diserahkan yang asli dari resep. Kalau ini kan sudah pengulangan, iter kan diulang. Nah, ketika kamu menuliskan date saja, bukan date orik, ini kalau dibaca oleh apotek lain, itu taunya ini tuh semuanya sudah diserahkan sebanyak 2 kali. Yang pertama resep asli, yang kedua yang pengulangan. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita tentang salinan resep untuk hari ini. Nah, silahkan, Safina. Di salinan resep ada tulisan iternya. Contoh iter 2 kali berarti kita buat resepnya 3 kali. Betul. Kalau enggak ada berarti cuma buat sekali aja. Ya. Sama kalau dibuat setengahnya, untuk sirup harus diambil semuanya. Nah, tadi ya untuk salinan resep itu harus ada PCC. Kemudian harus ada tanda date jika sudah diserahkan, tanda nedet jika belum diserahkan. Kemudian jika ada iter, maka yang pertama adalah tandanya date orik. Itu yang pertama. Di LKPD iternya ada di atas. Ya kan? Artinya seluruhnya, seluruh resep boleh diulang. Tetapi ketika iter itu hanya di sebelah kiri resep, salah satu resep, maka yang diulang hanya resep yang bertanda iter saja. Ya, itu kesimpulan kita untuk hari ini. Pembelajaran kita hari ini terkait salinan resep itu sangat bermanfaat sekali untuk nanti ketika kalian sudah lulus dari SMK Farmasi ini. Karena ketika kalian sudah terjun di dunia kerja, salinan resep ini wajib bisa. Untuk evaluasi kita pembelajaran hari ini, Bu Agustin sudah siapkan kuis bisa diserahkan. Ya, waktunya hanya 10 menit. Dikerjakan secara mandiri. Di sini ada 5 soal. Pembelajaran kita untuk hari ini tentang salinan resep sudah selesai. Untuk pembelajaran kita di minggu depan, kita akan membahas tentang etiket dan dosis. Pesan Bu Agustin, terus belajar, jangan males, jaga kesehatan, supaya bumi kita kembali sehat lagi, bisa tatap muka. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silahkan Arista untuk memimpin doa penutup untuk pembelajaran kita hari ini. Berdoa. Doa selesai.
Terima kasih, jaga kesehatan selalu ya. Selamat siang.